Siti Mashittah adalah seorang perempuan mulia yang hidup di zaman Firaun, yang menjadi pembantu untuk mengurus anak-anak Firaun. Di kalangan istana Raja Firaun, ternyata ada beberapa pengikut Nabi Musa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Siti Mashittah, juga ada Siti Asyah yang tidak lain adalah istri Firaun. Siti Mashittah adalah seorang perempuan yang selalu berpegang teguh pada kebenaran dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Siti Mashittah menjadi pelayan dari istri Firaun yang bernama Siti Asyah. Tugasnya adalah mengurus anak-anak dari Firaun. Kemudian ada seseorang yang dekat dengan Siti Mashittah, yakni Hajakil. Dialah yang membuatkan peti untuk Nabi Musa sewaktu kecil untuk dihanyutkan ke sungai agar tetap bisa hidup. Dikisahkan bahwa Siti Mashittah sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Musa, tetapi masih disembunyikan dari Firaun. Suatu hari Siti Mashittah menemukan suaminya meninggal dengan kondisi yang tragis karena dibunuh oleh Firaun. Keimanan dari suami Siti Mashittah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata sudah diketahui oleh Firaun yang membuatnya membunuh sang suami. Hajakil yang merupakan suami dari Siti Mashittah kala itu juga beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Beliau adalah pembuat peti yang digunakan sebagai wadah Nabi Musa balita untuk dihanyutkan ke sungai Nil. Saat terjadi perdebatan dengan Firaun, keimanannya pun terungkap. Ia dengan tegas mempertahankan imannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabinya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ia dijatuhi hukuman mati dengan cara mengenaskan. Tangannya diikat di pohon kurma sembari dihujani panah. Kejadian itu membuat Siti Mashittah dirundung kesedihan. Meski begitu, ia menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk sabar. Kesedihan Siti Mashittah pun ia ceritakan kepada Siti Asyah. Saat itu juga diketahui bahwa Siti Asyah juga sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diketahui oleh Firaun. Dalam kesehariannya sepeninggal sang suami, Siti Mashittah tetap menjadi pelayan dari anak-anak Firaun. Namun suatu hari ada kejadian yang sebenarnya sederhana. Siti Mashittah menjatuhkan sisir anak Firaun. Saat mengambil sisir tersebut, tiba-tiba saja ia mengucapkan kata Bismillah. Ucapan itu pun membuat anak Firaun terkejut dan mempertanyakan apakah ucapan itu ditujukan untuk ayahnya. Karena sudah ketahuan, Siti Mashittah akhirnya jujur dan mengatakan bahwa kata Bismillah yang diucapkan adalah untuk Tuhan yang sebenarnya dan bukan untuk Firaun. Jawaban dari Siti Mashittah membuat anak Firaun tersinggung dan akan melaporkannya kepada sang ayah. Dan benar saja, Firaun akhirnya mendengar dan membuat ia marah besar. Firaun pun memanggil Siti Mashittah dan menanyakan langsung. Mendengar jawaban langsung dari Siti Mashittah yang mantap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuat Firaun semakin murka dan memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan minyak mendidih untuk menggodok Siti Mashittah beserta anak-anaknya. Minyak panas lengkap dengan tembaga besar sudah tersedia. Nantinya proses memasukkan Siti Mashittah dan anak-anaknya ke minyak panas akan disaksikan oleh masyarakat luas. Sebelum itu terjadi, Firaun memberikan kesempatan. Jika Siti Mashittah mau mengaku Firaun sebagai Tuhannya, maka ia dan anak-anaknya akan diselamatkan. Keimanannya tetap kuat dan Siti Mashittah tidak takut dengan ancaman Firaun. Firaun pun memerintahkan pengawalnya untuk memasukkan anak Mashittah satu persatu ke dalam minyak panas. Saat giliran anak yang terakhir dan di tengah keraguan Siti Mashittah, tiba-tiba saja anak itu bisa berbicara dan mengatakan, "Jangan takut dan sangsi wahai ibuku, karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita." Siti Mashittah pun tidak ragu lagi. Dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, Siti Mashittah mengatakan, "Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah." Ia dan bayinya pun terjun ke minyak panas. Namun anehnya, setelah itu justru muncul bau harum. Saat Siti Mashittah dan anak-anaknya masuk satu persatu ke kuali mendidih, Allah ternyata terlebih dahulu mencabut nyawanya, sehingga Siti Mashittah dan anak-anaknya tidak merasakan panasnya minyak mendidih tersebut. Tulang-tulang Siti Mashittah dan anak-anaknya dikubur di suatu tempat. Hingga suatu hari dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba mencium aroma yang sangat harum. Hal itu pun ditanyakan oleh beliau akan asal-muasal bau harum tersebut. Kemudian malaikat Jibril menjawab bahwa bau harum itu berasal dari makam seseorang perempuan solehah yang bernama Siti Mashittah dan anak-anaknya yang telah dibunuh oleh Firaun karena menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi kisah singkat mengenai Siti Mashittah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.